tujuan utama dari Datuk Hakim Foundation gitu? Turut mendukung dan mengembangkan. Berarti kan ada program-programnya juga kan ya? Jadi kita ada kegiatan yang namanya Minggu Bugar, Mbak. Masih ada nggak rencananya gitu? Kira-kira gimana setelah... Halo Sobat Bugar, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah, hari ini aku akan membawakan acara Bincang Bugar dan di depan kita nanti sudah ada 2 narasumber yang akan kita tanya-tanya. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, perkenalkan aku Embun, host dari Bincang Bugar. Aku mau salam-salam dulu, salam sehat, bugar, gembira. Luar biasa. Oke, nah di depan aku sekarang sudah ada narasumber kita nih. Enaknya dipanggil Bapak, Om, atau Abang nih? Saya sih dipanggil Bang aja kan. Bang aja ya. Kalau Sama, biar kelihatan muda ya. Masa? Nah, biar kelihatan muda katanya. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, mungkin di sini kan Sobat Bugar pengen kenalan juga nih sama abang-abang kita nih. Yeah. Nah, mungkin dari abang ini, boleh kenalan dulu. Silahkan, Bang, kenalan dulu. Iya, perkenalkan nama saya Kemal Syanasution, saya Ketua Bidang Promo Media Event Sponsor dan Humas Kormi Nasional. Oke. Nama saya Epi Supriyadi, saya wakil dari Yayasan Datuk Hakim Foundation. Ya. Oke, nah abang-abang di sini tadi ada Abang Kemal, ada Bang Epi sudah memperkenalkan dirinya dari Kormi, dari Datuk Foundation yang akan kita bahas nanti di acara kita di Bincang Bugar ini. Nah, itu tadi abang-abang ada Bang Kemal dan Bang Epi sudah memperkenalkan dirinya dan mungkin kita tanya-tanya dulu nih ya. Nah, mungkin aku mau tanya dulu nih Bang Kemal. Bang Kemal kan dari Kormi Nasional nih. Mau tanya dong acara Bincang Bugar itu tuh apa sih sebenarnya? Oke, jadi sebetulnya Bincang Bugar ini punya sejarah unik juga nih. Dulu pada saat COVID melanda, jadi kita di Kormi Nasional itu Komite Olahraga Masyarakat Nasional itu Indonesia, kita tuh tidak bisa melakukan kegiatan olahraga. Yang ada kita semuanya stay at home. Nah akhirnya pada saat itu kita berpikir bahwa bagaimana nih supaya Kormi Nasional itu tetap mempunyai kegiatan, ya agar apa? Agar pegiat-pegiat olahraganya yang ada di dalam Kormi Nasional itu mereka tetap aktif nih. Nah dari situ kita berpikir bahwa oh kita bikin deh salah satu program dari Promes tadi yaitu Bincang Bugar gitu. Jadi itu diadakan seminggu 3 kali Mbak. Minggu 3 kali tapi dulu hanya berdasarkan live Instagram. Karena kan kita memang betul-betul stay at home, gak ada yang bisa ngapa-ngapain lagi. Oh gitu. iya benar. Nah jadi akhirnya setelah kita jalankan selama COVID ya alhamdulillah sekarang Bincang Bugar bisa mulai aktif lagi, jalan lagi dan berubah menjadi sebuah podcast. Gitu sih sejarahnya. Oh jadi pas COVID gitu ya Pak, emang pada saat COVID juga kan pada nggak bisa bergerak ya nggak bisa ngapa-ngapain, cuman Yeah. bisa lihat YouTube ya kan, Yeah. YouTube, terus habis itu lihat Instagram, hanya sosmed, Yeah. terus zaman TikTok juga tuh, TikTok lagi rame betul. banget juga kan. Betul. Nah makanya Bang Kemal ngadain acara, berinisiatif buat bikin acara Bincang Bugar. Oke, nah kalau untuk dari Bang Epi yang melatar belakangi Datuk Hakim Foundation itu dari Kormi apa Bang? Oke. Jadi sejarahnya, jadi Datuk Hakim Foundation ini didirikan oleh anak dari Datuk Hakim, yaitu Bapak Adil Hakim, dengan tujuan adalah untuk sebagai melanjutkan warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Datuk Hakim untuk kegiatan-kegiatan yang telah beliau lakukan dan beliau rintis. Misalnya di bidang olahraga masyarakat. Tentunya beliau dulu sempat sangat aktif terlibat di dalam organisasi Kormi Nasional tentunya. Ya. Bahkan
beliau almarhum Datuk Hakim pernah menjabat sebagai Ketua Umum FOMI 2021 sampai 2024. 2001 sampai 2004, maaf. Dulu namanya FOMI. Nah, sekarang berubah menjadi KORMI. Nah, cuman berubah nama. FOMI, berarti dulu namanya FOMI, FOMI sekarang itu, KORMI. Kalau ya. FOMI apa itu Bang? Federasi Olahraga Masyarakat Masyarakat Indonesia. Sementara kalau KORMI apa tuh? Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Jadi berubah menjadi dari federasi berubah menjadi Komite. Untuk para pegiat-pegiat olahraga masyarakat gitu ya. Ya. Nah, olahraga masyarakat itu termasuk apa aja sih sebenarnya? Sebetulnya olahraga masyarakat tuh banyak sekali ya. Jadi sebetulnya dasarnya tuh kalau kita memahami yang namanya piramida olahraga, Ya. itu kan yang paling bawah itu kan dasar itu kan adalah masyarakat. Ya. Jadi di atasnya itu ada pendidikan. Dan yang paling atas lagi, paling kecil mengerucut tuh prestasi namanya. Iya. Nah sekarang untuk mencapai prestasi itu kan pasti kan dari masyarakat. Nah disinilah sebetulnya perannya KORMI nasional itu mengajak atau menghimbau atau memasalkan masyarakat nih untuk mau berolahraga gimana nih. Nah cuman bedanya, contoh misal Mbak Ambun mungkin menjadi member suatu fitness center lah gitu. Oke. Itu kan dasarnya kan dari kemauan Mbak Ambun sendiri kan, nggak ada yang ngajak kan. Nah itulah yang dinamakan kesadaran dari masyarakat untuk berolahraga. Nah tapi terlebih daripada itu kan akan ada satu level gitu, di mana Mbak Ambun itu pengen juga nih berekspresi. Nah nanti bisa disalurkan tuh ke bakat-bakatnya, misalkan mau di olahraga masyarakat yang tipenya seperti apa. Jadi kalau di olahraga masyarakat tuh namanya bukan cabang olahraga, tapi induk olahraga. Oh berarti Inorga ya? Inorga, induk betul. olahraga. Oke. Iya. Oke. Nah kalau misalkan itu tuh harapan dan tujuannya untuk Datum, aku mau nanya ke Bang Epi dulu nih. Untuk apa namanya harapan dan tujuan utama dari Datuk Hakim Foundation itu dengan mensponsori kegiatan hari ini tuh gimana Bang? Tentunya harapan kami dari Yayasan Datuk Hakim Foundation adalah turut mendukung dan mengembangkan olahraga masyarakat ini, khususnya melalui KORMI dan khususnya melalui KORMI nasional. Begitu harapan kami dan juga harapan ketua umum kami di yayasan yaitu Bapak Adil Hakim. Ya. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti kan ada program-programnya juga kan ya? Pastinya. Nah, programnya itu apa aja sih yang bakal dijalankan KORMI nasional berkat dukungan dari Datuk Hakim Foundation? Nah, mengenai program-program ya, kami pastinya akan mendukung lewat mensponsori program-program tersebut. Detail-detail programnya lebih detail mungkin bisa diterangkan sama Bapak Kemal. Kita sangat bersyukur ya tentunya dengan adanya dukungan dari Datuk Hakim Foundation ini. Kenapa? Karena dengan adanya dukungan mereka secara otomatis kegiatan-kegiatan kita di KORMI nasional itu bisa dijalankan. Yang tentunya kegiatan-kegiatan tersebut akan melibatkan banyak sekali ya inorga-inorga yang berhimpun di KORMI nasional dan bisa melaksanakan tujuan daripada inorga itu masing-masing. Dan ini bukan hal yang mudah juga. Makanya tadi saya bilang sangat berterima kasih lah kepada Datuk Hakim Foundation ini. Ya mudah-mudahan bisa bekerja sama yang berkelanjutan sih. Oke. Nah karena juga masyarakat kita di Indonesia juga sangat sulit juga ya untuk ngajakin olahraga. Karena memang sebagai saya juga sebenarnya aktif juga di gym. Cuman itu juga balik lagi ke kesadaran sendiri sih, gimana caranya kita olahraga, kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dengan pola makan yang seimbang, seperti itu ya Bang Kemal ya. Kira-kira seperti itu. Nah, mau nanya lagi nih ke Bang Kemal, sejauh mana keterlibatan Datuk Hakim Foundation dalam perencanaan dan pelaksanaannya dalam kegiatan KORMI nasional? Nah, keterlibatannya menurut aku lumayan bagus ya. Jadi kita bukan hanya punya program seperti Bincang Bugar aja nih. Jadi memang Bincang Bugar ini salah satu program KORMI nasional dari bidang Promes ini sebetulnya untuk mempublikasikan nantinya tuh apa sih yang dituju oleh inorga-inorga tadi.
Ya, jadi nanti pecinta olahraga masyarakat nih atau mungkin masyarakat umum pun bisa melihat ibaratnya podcast ini tuh, oh ternyata olahraga BMX tuh seperti gini. Oke, iya. Oh, misalkan kita ada olahraga street soccer misalkan. Oh, kayak gini tuh street soccer. Oh, misalkan ada olahraga freestyle basket. Oh, kayak gini. Tapi kan kita di olahraga masyarakat ini kan banyak ya. Nggak hanya tadi. Jadi termasuk ada senam-senam kebugaran, itu juga ada. Terus ada olahraga tradisional dan kebudayaan. Jadi sebetulnya ini banyak sekali yang nanti bisa kita explore dari kegiatan program Bincang Bugar ini. Nah, Bincang Bugar ini mungkin salah satu program yang bersifat online ya Mbak. Karena akan disimak oleh mereka melalui jaringan-jaringan sosial media gitu. Tapi Dato' Hakim Foundation juga mendukung kegiatan-kegiatan offline kita. Jadi kita ada kegiatan yang namanya Minggu Bugar Mbak. Jadi Minggu Bugar ini nanti ada kegiatan offline di hari Minggu yang tempatnya nanti akan berpindah-pindah. Mungkin bisa di GBK, mungkin bisa di luar kota, itu nanti akan apa ya, lebih menarik lah. Jadi offline-nya betul dan memperkenalkan juga ke masyarakat secara offline tuh bahwa oh ini tuh yang namanya Inorga A, oh ini tuh yang namanya Inorga B. Jadi Minggu Bugar ini juga bisa menjadi tempat silaturahmi semua Inorga untuk berkumpul. Oh, berarti nanti di acara Minggu Bugar itu bakalan ada pegiat-pegiat olahraga dari Inorga-Inorga itu ya Pak ya? Betul sekali. Dan satu lagi juga yang akan didukung oleh Dato' Hakim Foundation ini agak lebih sangat menarik ya, yaitu sport festival. Nah ini kalau sport festival sifatnya lebih luas lagi dan lebih mewadahi lagi bahwa yang namanya Inorga itu punya tempat untuk melakukan kegiatan seperti misalkan ada perlombaan dan juga di situ juga kita mengakomodir misalkan ada UMKM dari setiap Inorga. Karena Inorga kita ini juga menarik loh Mbak. Jadi mereka tuh juga punya usaha-usaha juga untuk dari kegiatan Inorganya itu sendiri. Misalkan kayak street soccer itu menggunakan bola ya. Nah bola-bola itu kan sekarang udah banyak yang buatan dari Indonesia. Nah itu juga bisa dipasarkan, ya diperkenalkan. Terus juga olahraga-olahraga tradisional itu juga banyak banget peralatannya yang diproduksi dari Indonesia kan tentunya kan. Nah itu juga nanti bisa dipasarkan. Jadi kita membuka ruang itu semua sih. Jadi sebetulnya nggak hanya fokus kepada perlombaan olahraga, tapi kita juga memikirkan bagaimana industri kreatif dari Inorga ini juga kita fasilitasi. Jadi sebenarnya Kormi ini yang memberikan wadah untuk para pegiat-pegiat dari Inorga-Inorga itu gitu ya Pak ya. Betul. Menarik banget emang ini dan ini emang harus diomongin di sini sih menurut aku karena emang ini bagus buat para Inorga-Inorga nanti yang bakal nontonin acara Bincang Bugar hari ini bersama Bang Kemal dan Bang Epi. Nah kan ada tuh yang namanya Promes, bagaimana tanggapan komunitas dan masyarakat terhadap kerjasama antara Promes, Kormi Nasional dan Dato' Hakim Foundation. Siapa nih yang mau jawab nih? Nah, sebetulnya nih menarik ya karena memang tentunya kita tanpa didukung oleh Inorga atau komunitas tadi kan kita juga nggak bisa apa-apa juga karena sebetulnya kan mereka tuh kita anggap sebagai artisnya Mbak. Ya sebagai talentanya gitu kan. Kita ini kan memberikan ruang kepada mereka untuk berekspresi gitu kan. Jadi tanggapan mereka sangat positif banget, apalagi setelah tahu bahwa Bincang Bugar itu berubah menjadi live Instagram, menjadi podcast. Nah artinya kan kita lebih serius. Nah dan di sini kan kita nanti akan lebih bisa menggali lagi setiap Inorga tuh apa sih yang mereka mau, apa sih yang mau dilakukan, tujuannya apa sih. Karena gini, mungkin masyarakat belum tahu bahwa ada contoh dari Inorga street soccer. Ada anak yang dia belajar bola di jalanan dan dia mengikuti Inorga street soccer dan sekarang dia menjadi ibaratnya sudah diambil sama salah satu klub liga. Artinya paham di sini ya perjalanan mereka dari masyarakat menjadi profesional. Nah, ternyata memang bisa melalui situ. Termasuk juga misalkan ada juga pengalaman salah satu
induk olahraga itu kayak Binaraga Fisik. Oke, Binaraga Ya, Fisik. Perbavi ya. Ya. Itu ada satu juga atlet junior Ya. dari umur 16 tahun. Dia menekuni di Perbavi dan sampai mendapatkan prestasi. Akhirnya jadi atlet dan gitu. sekarang menjadi sangat booming Oke, ya. di TikTok, sangat ramai sekali, viral Ramai sekali. sekali. Jadi artinya kita bisa mewadahi mereka dari nothing menjadi something. Itu yang Ya. penting. Nah ini yang sebetulnya pengen kita perlihatkan kepada masyarakat bahwa bisa loh seperti ini. Nah ini yang nanti saya minta sama beberapa inorga supaya ayo gali apa sih yang kalian mau. Artinya dari bukan siapa-siapa Yes. bisa jadi siapa-siapa Yes. gitu Yes, ya. gitu. Dan itu dari masyarakat ya. Iya, apalagi ini kan memang dari masyarakat Iya, biasa gitu iya, kan. betul. Terus Jadi bukan- jadi Betul, jadi bukan ini loh, bukan apa ibaratnya mereka ikut kayak olahraga prestasi yang dari nol, iya. yang harus ikut platda, Iya, bukan gitu. bukan Ini ya. memang pure dari masyarakat, karena kan Oke. sekarang ada perbedaan nih Mbak. oh iya, apa tuh Pak? Perbedaan Apa tuh, itu Bang? sekarang itu kan siapapun sekarang bisa jadi selebgram, Oh, oke, ataupun oke, oke. jadi artis di sosial media. Iya. Itulah yang tadi saya bilang, mereka dari bakatnya bisa menjadi sesuatu dan akhirnya dengan banyaknya platform dan banyaknya penggemar dan dia menjadi viral. Ini kan sebenarnya industri baru. Iya. Nah ini yang sebetulnya juga ya wajib kita bantu untuk mereka. Dari sisi olahraga ya Iya, tentunya sisi ya. Karena olahraga. kalau saya lihat kan di luar olahraga juga banyak kan yang Banyak seperti itu ya. sekali, Kita fokus banyak aja di sekali. olahraga Iya. gitu sih. Oke. Tadi udah jelas banget nih, lengkap banget Lengkap dari banget. Bang Kemal untuk ngejelasin. Luar biasa. Nah sekarang aku mau nanya ke Bang Epi nih, apa sih dampak dari jangka panjang yang diharapkan dari kegiatan Kormi Nasional yang disponsori oleh Datuk Hakim Foundation? Intinya sih kami sangat sangat senang terlibat dalam kegiatan ini, Iya. terutama dari Datuk Hakim Foundation ini yang diketuai oleh Pak Adil Hakim ini. Beliau juga sebagai generasi muda, Iya. pemuda penerus, mau aware dalam olahraga masyarakat ini, tentunya dalam Kormi ini. Jadi Oke, oke. selain sponsor juga kita mendukung sepenuhnya lah kegiatan Kormi di Indonesia ini. Tapi ada yang menarik loh Pak, itu Ya. mungkin Mbak Bun juga mesti tahu juga Siap. bahwa dasarnya itu memang yang saya ketahui Pak Adil Hakim itu juga dulunya seorang atlet Mbak. Oh, iya. Ya, jadi dia dulu tuh Betul. setahu saya dia tuh atlet binaraga juga. Jadi makanya mungkin ya Pak, mungkin ya. Betul. Darah warisan orang tuanya mencintai Olahraga. kegiatan olahraga Kegiatan itu udah olahraga. ada dan dia juga sebagai pegiat olahraga juga, sehingga mungkin juga dia punya hasrat juga untuk passionnya ada di situ Passionnya gitu ada. loh. Oke. Semangatnya juga ada di situ, hobinya ada di situ. Jadi mungkin itu bisa Jadi nyambung sih nyambung Pak. gitu ya, Betul, nyambung. nyambung banget. Kalau Ya. menurut Dengan saya sih acara, gitu. acara bincang bugarnya Iya, juga iya, nyambung iya. banget. Jadi Betul. dia dengan program-program yang lain ya mungkin di kepala dia tidak terlampau asing lah. Betul. Iya, iya, iya. Karena basicnya beliau juga Dari pegiat olahraga, ya, suka pegiat olahraga, atlet Ya, juga. Betul, ya gitu. Gitu. Dan saya tahu juga seperti dia banyak menyukai kegiatan olahraga sih. Oke. Nah jadi kan ada tuh rencana-rencananya. Nah rencananya untuk melanjutkan kerjasama di masa mendatang setelah tahun 2024 masih ada nggak rencananya gitu? Kira-kira gimana setelah tahun 2024? Ya seharusnya tahun 2024 kan selesai nih ya programnya. Memang kita kan kerjasama ini kan sampai akhir tahun 2024 ya Pak. Iya, gitu. betul. Kalau untuk tahun 2025 dan seterusnya ya mungkin kita tunggu kabar baiknya aja. Gitu. Insya Allah. Ya insya Allah program ini bisa berkelanjutan tentunya ya, harapan. Ya, harapannya begitu ya, Harapan Bang, kita ya. semua gitu. Ya nanti tergantung dari kita semua untuk mendukung ini semua. Gitu. Kedepannya biar terus berkelanjutan. Bagi saya sih mudah-mudahan dengan adanya acara ini aktif lagi ya Pak. Betul. Mudah-mudahan dari Datuk Hakim Foundation juga maksudnya lebih
lebih semangat kali ya untuk mendukung gitu ya. Apalagi nanti bisa dilihat dampaknya juga ya, yang sangat baik buat masyarakat. Intinya kan yang namanya olahraga masyarakat itu kan sebetulnya kita pengen bagaimana caranya masyarakat itu tertarik untuk berolahraga. Ya, nanti ke depan kan bisa berbicara yang lebih detail lagi karena problem di negara kita ini juga sebetulnya paling banyak di masyarakat gitu. Apalagi masalah kesehatan gitu ya. Karena mereka juga kadang-kadang tidak paham juga Pak apa yang namanya kebugaran. Nah ini juga kadang-kadang orang juga agak-agak lupa. Masih belum paham ya, belum kebugaran paham. Itu kayak sesuatu yang berat juga buat masyarakat Indonesia. Jadi mereka berpikir bahwa bugar tuh apa sih, sehat tuh apa sih. Jadi gampangnya adalah kalau orang sehat itu belum tentu dia bugar. Nah, betul. Tapi kalau orang bugar itu udah pasti sehat. Ya kan seperti itu. Nah inilah kita tugas kita di sini di Kormi Nasional ini gimana caranya nih mengajak orang-orang di bawah di masyarakat ayo mau berolahraga. Iya. Padahal singkatnya aja olahraga itu juga sebenarnya bisa dengan memulai kayak misalkan kita 3.000 langkah kaki sampai 7.000 sampai 10.000 langkah per hari. Itu juga udah termasuk olahraga. Betul ya Bang Kemal ya. Dan dibiasakan juga kalau kita datang ke sebuah kantor cuman ada 3 lantai, jangan dibiasakan naik lift lah. Ya, setuju, setuju. Jadi memang badan kita ini masih aktif gitu. Ya, sama satu lagi juga mungkin kalau misalkan kita nih kalau lagi pergi ke mall, mungkin cari tempat parkirnya yang agak jauhan biar kita ada tambah step seperti buat itu. Jalan ya, iya buat nambah. Terus kayak fasilitas-fasilitas yang ada di fasilitas umum itu mungkin bisa kayak ya seperti yang dibilang Bang Kemal tadi, naik turun tangga itu penting daripada kita naik lift gitu. Setuju ya? Setuju banget. Terus Pak Epi kapan ini mau mulai olahraga? Segera mungkin. Gimana kalau segera mungkin. Olahraganya apa? Oh saya udah lama. Sepedahan bukan? Sepeda. Oh, iya. Sepeda. Oke. Jadi intinya semua olahraga sekarang ini punya kans untuk berprestasi. Ya, sepertinya itu. Iya. Dan sarananya lewat mana? Salah satunya lewat Kormi. Ya, betul. Anda sedang bersepeda, Anda sedang BMX, Anda sedang binaraga, atau gym, cheerleader dan lain-lain, itu bisa berprestasi lewat salurannya masing-masing, salah satunya lewat Kormi. Gitu. Dan kami dengan senang hati untuk mendukung kegiatan-kegiatan beliau ini. Seperti itu sih intinya. Oke Sobat Bugar, demikian acara Bincang Bugar hari ini. Jangan lupa tonton episode selanjutnya karena akan ada inorga-inorga dan keseruan-keseruan lainnya. Stay tune terus dan jangan lupa follow sosial media Kormi Nasional. Salam sehat bugar gembira. Luar biasa.